Tak terhitung lagi jumlah jerigen milik warga desa Jatirungo yang berada dalam antrean untuk mendapatkan kiriman air bersih dari pemerintah Kabupaten Semarang. Ratusan warga di Desa Winong telah mengalami krisis air bersih sejak 3 bulan terakhir. 11 kecamatan di Kabupaten Bekasi mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Ayo mandinya cepetan, jangan banyak-banyak ntar airnya buat siang habis tuh. Iya, kalau si Diki mau mandinya memang banyak itu. Ada kali sepikul sendirian dia itu. Beli 2 pikul dia hampir sepikul mandinya. Mandinya juga ya sampoan terus dia kalau mandi itu enggak pernah enggak sampoan. Makanya bisa banyak. Kadang yang ngeluhnya begitu. Ibu Ijah, janda beranak 3 ini sudah sekian tahun lamanya menyiasati hidup di tengah kondisi krisis air bersih yang melanda kawasan pesisir Jakarta. Untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, Ibu Ijah terpaksa membeli air secara eceran, membeli dari tetangganya yang seorang pedagang air keliling. Sini deh, cumi nih. Ipa punya cumi. Yang kemarin jadi terus itu. Ntar yang sekecil kasih minum sekecil. Kalau dulu sih air tuh ngalir lagi tahun 2006. Tahun 2007 kesininya udah nggak ada, 2008 udah mati total itu. Itu juga kadang-kadang malam ngalir. Dalam sehari, Ibu Ijah membeli minimal 2 pikul air untuk keluarganya. Ia pun harus rela menyisihkan minimal Rp5.000 dari penghasilannya yang tak menentu untuk kebutuhan tersebut. Itu lebaran sempat ngalir, lebaran doang. Cuman yang kesininya udah nggak ngalir lagi. Pas mati total nggak bayar. Saya dulu sih sempet bayar terus lagi ngalir air sampai abodemennya lunas. Tapi airnya nggak ngalir ke sini. Nah, jadi sekarang udah mati total. Ya begini deritanya jadinya. Udah ngalir. Dengan air terbatas yang ia dapatkan itu, Ibu Ijah harus pintar-pintar membagi dan menghematnya. Si kecil Ahong ini misalnya, ia terpaksa hanya mendapat jatah setengah ember dari ibunya untuk mandi. Terkadang, Ibu Ijah sendiri bahkan rela jarang mandi demi menghemat air yang ia miliki. Ya kadang-kadang saya mandi paling sekali ya. 2 kali tuh kalau pas lagi ada air, kan mau sholat zuhur aja itu baru mandi itu kalau nggak jam 11-an lah kalau pas lagi ada airnya. Kadang nunggu juga. Nih lagi bening airnya nih. Pakai nih kalau udah asap itu udah kayak tim ekspedisi yang ada tengah malam pada rebutan. Di sini sih bening terus airnya. Sayangnya, tidak semua kebutuhan bisa ia penuhi dengan air yang ia beli. Untuk mencuci baju misalnya, Ibu Ijah tidak cukup dengan hanya mengandalkan air tersebut. Ia masih harus menimba beberapa ember air dari sumur di belakang rumahnya. Ya mau nggak mau ditumpuk sekalian, kan anak-anak sekolah tuh ganti baju seminggu baru sekali dicuci. Ya numpuk-numpuk lah. Emang begitu sih, diirit-irit. Kalau itu kan sendiri nyuci nggak cukup sepikul, kalau apalagi berempat ya. Jadinya ya diirit-irit, itu juga campur sama air sumur kalau buat ngebilasin.
Kalau ledeng semua mah. Ya, susahnya air emang di sini. Buat apa-apa tuh susah, kadang orang mau mandi nunggu air, mau sholat nggak ada air kadang susah. Masa iya sih jangan beli tayamum, kan nggak lucu. Lain Ibu Ija, lain pula kisah warga Rumah Susun Muara Baru Jakarta dalam berhemat air. Salah satunya kisah Helen dan keluarganya ini. Ya mau itu aja dibikin nggak ada air. Sebelumnya sih capek, pagi-pagi sih bangun. Sudah menjadi tugas rutin bagi Helen membantu sang ibu sejak pagi. Bersama sang kakak, Helen harus membeli air bersih dari pedagang air eceran di depan rumah susun tempat ia tinggal. Kalau beli air ya kan harusnya pakai naik itu pakai bawa sanjo sama bak sama kabel, selang juga kan di repot. Kalau mau naiknya sekarang kan nggak ada setrum di bawah, jadi setrumnya dari atas, itu pakai kabel disambung-sambung. Kerepotan seperti ini harus rela dirasakan oleh Helen dan sang kakak setiap paginya. Mendorong sebuah gerobak yang berisi puluhan liter air dari rumah seorang pedagang air langganan mereka. Mama, kabel. Satu demi satu, air dalam dirigen itu pun mereka tuang ke dalam bak. Sebelum akhirnya dipompa ke atas agar bisa mengalir sampai ke rumah mereka di lantai 5. Kalau air kalau nggak ada dari bantuan sini ya otomatis 14 pikul kali 2.000 kan berarti berapa itu 8 ya 8.000. Tapi kalau ada yang air sulingan dari rusun sini itu paling 5 ke 4 pikul sehari. Itu kalau nggak nyuci. Kalau nyuci ya jelas masih 8 pikulan. Helen bersama 11 anggota keluarganya di rumah ini mau tak mau harus berhemat dalam menggunakan air. Saya ngirit satu anak ya satu ember, kadang-kadang setengah lah kalau lagi ngirit sekali tuh. Di sini, air bersih menjadi barang yang langka dan begitu berharga. Air yang seharusnya mengalir ke setiap rumah warga di rusun ini jumlahnya begitu terbatas. Itu pun hanya berupa air sulingan dengan kualitas yang buruk. Tapi sih dia emang nggak derang-derang gitu ya Bu ya kadang. Iya. Ya kalau lagi banyak air ya penuh, bisa dapat 2 blong. Kalau enggak setengah blong aja nggak nyampe. Ya begini keadaannya air yang rusun ini. Agak kuning juga berbau. Dia kalau mau lihat nih airnya ya begini, enggak seperti air ledeng yang saya beli itu, enggak. Ya, airnya begitu kuning, kadang-kadang bau juga. Ya hanya untuk mandi aja gitu. Daripada sekarang kalau beli otomatis saya kan banyak sekali, makanya di situ aja di oplos gitu maksudnya. Campur gitu, kalau ada air ini ya air gini aja paling ngambil ya untuk